Oke, lanjutannya itu kita membuat daftar saldo ya. Atau ya, daftar saldo itu adalah biasanya tahap selanjutnya setelah membuat buku besar. Yaitu ya caranya sangat simpel, yaitu hanya memindahkan setiap akun yang udah kita buat buku besarnya beserta dengan nominal saldo akhir masing-masing akun tersebut gitu. Jadi kas tadi yang udah kita buat buku besarnya, berapa saldo akhirnya akun kas tersebut, itulah yang kita pindahkan ke daftar saldonya. Kalau posisinya di debit ya dipindahkan di debit juga gitu. Jadi memang benar-benar hanya memindahkan tok, yang dipindahkan itu adalah saldo akhirnya gitu. Sehingga terbentuklah daftar saldo di akhir periode 31 Desember 2005 yaitu 174.945.000 itu balance ya. Kemudian tahap selanjutnya biasanya kita akan menghadapi atau melewati yang namanya penyesuaian gitu ya. Penyesuaian ini berguna untuk menyesuaikan hal-hal yang perlu disesuaikan gitu, karena ada transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian selama periode ini yang perlu penyesuaian supaya menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang sebenarnya atau realitas sebenarnya. Contohnya adalah kita di periode ini membayar asuransi dibayar di muka sebesar 36 juta untuk 3 tahun misalnya. Sedangkan di akhir periode ini kita menutup buku yang kepake itu masih setahun. Sedangkan eh, 2 tahun lagi masih berlaku tuh asuransi dibayar di muka. Sehingga hal-hal seperti itu perlu kita sesuaikan dong. Artinya adalah um, asuransi dibayar di muka itu masih ada yang belum kepake gitu ya. Maka hal-hal seperti itu bisa disesuaikan. Ya berapa yang udah angus, berapa yang masih tersisa gitu gitu. Kemudian perlengkapan, misalnya perlengkapan yang masih tersisa berapa, kemudian sisanya berapa yang udah digunakan, berapa yang udah hangus berapa gitu. Kemudian penyusutan ada berapa gitu, udah ada ketentuannya di sini ya, udah diketahui. Penyusutan misalnya langsung dalam bentuk nominal atau ada biasanya dalam bentuk persen, itu yang kita cari gitu. Kemudian tentunya kalau di perusahaan dagang yang disesuaikan itu adalah persediaan barang dagangannya di akhir periode gitu. Di sini diketahui di akhir periode persediaan barang dagangannya 2.886.000. Sedangkan tadi di um, daftar saldonya persediaan barang dagang itu sebesar 5.000 ya. Kemudian pembelian masih ada nih di sini. Pembelian masih ada sebesar 7.580.000 itu. Hal-hal seperti itu maka perlu kita sesuaikan. Maka kita sesuaikanlah di sini. Penyesuaiannya sama ya seperti di penyesuaian perusahaan jasa gitu. Kita nggak perlu Bapak jelaskan lagi detail di sini. Paling tambahannya adalah yang berbeda itu di perusahaan dagang ini terkait dengan persediaan barang dagang. Gitu ya. Persediaan barang dagang di sini yang paling bawah, um, persediaan barang dagang caranya adalah di sini yaitu ada pertama harga pokok penjualan yaitu 12.500.000 di debit dulu ya. Dari mana ini 12.650.000 ini? Yaitu dari tadi daftar saldo persediaan barang dagang ditambah dengan pembelian yang ada di daftar saldo gitu, yaitu 12.650.000, yaitu 7.540 ditambah 5.110.000 gitu. Kemudian yang kedua dilakukan lagi persediaan barang dagang akhir yaitu di 31 Desember yaitu 2.911.000 tadi ya yang diketahui di penjelasan jurnal penyesuaian. Ya, di penjelasan jurnal penyesuaian kan tadi diketahui persediaan barang dagangannya itu 2.911.000 rupiah, maka dipasangkan yang dikredit pasangannya adalah harga pokok penjualan itu 2.911.000 gitu. Ini dari uh, ini tadi nih persediaan barang dagang gitu ya. Itu uh, kemudian ikhtisar laba ruginya gitu. Ikhtisar laba rugi 5.110.000 ini dari persediaan barang dagang awal ya, dari daftar saldo. Kemudian satu lagi adalah persediaan barang dagang akhir di akhir periode
yaitu 2.911.000 tadi gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu disesuaikan sehingga baru kita bisa lanjut ke yang namanya eh, neraca lajur atau lembar kerja ya. Lembar kerja di sini sama ya bentuknya, pengerjaannya juga sama, teknisnya juga sama dengan lembar kerja di perusahaan jasa gitu. Dia ada neraca saldo, kemudian penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba, rugi atau dan juga ada neraca. Jadi itu kita masukin tadi dari daftar saldo, akun-akun dari daftar saldo beserta dengan nominalnya, kemudian masuk ke penyesuaian. Penyesuaian tadi apa aja gitu ya. Kita sinkronkan yang perlu disinkronkan. Kalau ada akun baru kita buat di bawah. Gitu, tambahkan nama akun baru beserta saldonya, posisinya di mana. Kemudian setelah itu baru terjadi penyinkronan, terjadi penyesuaian. Itu yang kita sebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Yaitu kalau ada hal-hal yang perlu disesuaikan, seperti di sini misalnya persediaan barang dagang di daftar saldo 5.110. Kemudian di penyesuaian ada di debit 2.911.000, kemudian ada di kredit 5.110.000 gitu. Debit ketemu kredit angus tinggal ada debit yaitu 2.911.000 gitu. Jadi hal-hal seperti ini kita sesuaikan maka disebut di sini daftar saldo setelah penyesuaian gitu. Kemudian masuk ke uh, laba rugi. Laba rugi yaitu apa aja sih akun yang masuk kategori untuk laba rugi ya. Kalau di perusahaan dagang berarti dia penjualan. Penjualan ini kan sama dengan pendapatan ya kalau di perusahaan jasa gitu. Jadi akun yang masuk ke laba rugi itu adalah akun mulai dari akun penjualan, akun penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, kemudian akun pembelian. Pembelian ini kan beban ya, pengeluaran ya. Kemudian beban-beban yang lain gitu. Itulah yang masuk ke kolom laba rugi ya. Ke kolom laba rugi plus dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu adalah harga dasar dari barang yang kita jual, yang siap kita jual gitu. Jadi intinya adalah akun 4 sampai seterusnya yang masuk ke kolom laba rugi gitu. Kolom neraca ya akun persamaan dasar akuntansi yaitu akun 1 sampai 3, harta utang dan modal aja yang masuk ke sini gitu. Setelah selesai kita susun neraca lajur, maka masuk kita laporan laba rugi. Nah, di perusahaan dagang ini laporan laba ruginya adalah nama akunnya penjualan ya, bukan pendapatan gitu. Penjualan total berapa nih di periode ini gitu. Kemudian berapa retur? Retur itu kan mengurangi penjualan kita. Gitu. Kalau ada retur kita tambahkan dengan kalau ada kita memberikan potongan penjualan. Maka itu menjadi pengurangan untuk penjualan. Maka penjualan bersih adalah penjualan dikurang dengan potongan dan retur. Yaitu 14.590 dikurang 315.400 gitu. Ketemu penjualan bersih 14.274.600. Kemudian harga pokok penjualan HPP-nya tadi berapa? Itu yang kita cari sebelumnya. HPP-nya adalah 9.739.000 gitu. Itu dari neraca lajur ya. Dari neraca lajur nih HPP. Kemudian jadi kita tahu nih berapa sih laba kita gitu. Ya. HPP itu bisa dibilang adalah harga awal, harga dasar dari barang yang kita jual di periode ini gitu. Maka ketemulah labanya 4.535.600. Kemudian dikurangi lagi dengan beban-beban. Kalau ada beban, kita tambahkan dulu, kita total beban-beban yang ada, gitu ya, kita total sehingga ketemulah nih beban 3.450.000. Kita kurang dari laba kotor tadi, laba bruto, maka ketemulah laba usaha berusaha 1.085.000. Kemudian kalau ada lagi beban di luar usaha seperti beban bunga, ya, itu kan tidak berkaitan dengan berkaitan langsung dengan usaha yang kita lakukan.
Kalau nggak ada berarti inilah laba bersihnya gitu. Kebetulan ada di sini beban bunga, maka kita kurangi lagi nih. Pokoknya beban itu, apapun beban itu akan mengurangi yang namanya pendapatan gitu. Ketemulah pendapatan bersih ya, 1.010.600 gitu. Kemudian masuk ke laporan perubahan ekuitas, modal awal berapa itu dapat kita lihat dari neraca lajur ya. Kemudian laba tadi, apakah laba ya? Kalau laba berarti menambah modal gitu. Kalau laporan arus kas ini udah, kita ini skip aja, ini panjang penjelasannya. Intinya ini adalah berkaitan dengan aktivitas penerimaan, pembayaran yang berkaitan dengan arus kas perjalanan kas kita kemana aja gitu. Ini bisa dipahami aja ya. Misalnya di sini penerimaan dari pelanggan 35 juta. Ini diambil dari penerimaan, jurnal penerimaan, berarti ada kaitan dengan jurnal penerimaan, panjang lagi balik ke belakang gitu. Ini nggak terlalu ini ya. Ini biasanya kalau diminta atasan saja, diminta bagian manajer keuangan ya. Ini nggak terlalu kita dalami untuk laporan arus kas ya. Lanjut ke neraca. Kalau neraca itu berarti untuk mengetahui terkait dengan akun persamaan dasar akuntansinya, yaitu akun posisi keuangannya, keadaan keuangan realnya perusahaan ini seperti apa gitu, yaitu berkaitan dengan akun 1, 2, dan 3, berapa harta, berapa utang, berapa modalnya gitu. Modal terupdate ya, modal akhir tuh, sehingga pasti balance kiri kanan. Tadi modal akhirnya adalah 101 juta di perubahan ekuitas tadi ya, karena ada tambahan laba di situ. Jadi udah neraca selesai. Kemudian kita masuk ke yang namanya jurnal penutup ya. Jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah untuk menutup rekening nominal ya, yang berkaitan dengan pendapatan dan beban itu. Karena kan nanti yang akan kita bawa ke periode selanjutnya itu adalah akun atau ya akun-akun yang kata utang dan modal saja, yang berkaitan dengan pendapatan dan beban, maka selesai di akhir periode gitu. Akan kembali nol di periode, di awal periode yang akan datang gitu. Jadi akun-akun nominal itu, yaitu akun beban dan pendapatan, itu perlu kita tutup tuh gitu, supaya menolkan saldo masing-masing tersebut, maka dibalik-balikin aja gitu ya. Contohnya penjualan kan posisinya harusnya di kredit ya, supaya nol maka penjualan kita pindahkan ke debit. Pasangannya dibuat ikhtisar laba rugi itu, sehingga saldo dari penjualan ini nanti jadinya nol karena sebelumnya posisinya di kredit, di penutupan kita buat posisinya di debit gitu. Contohnya nih, penjualan tadi 14.590.000 itu kita tutup tuh, karena kan udah kita tahu tuh, udah ketemu labanya berapa gitu ya. Jadi nggak ada lagi nih penjualan ini tuh, udah dianggap nggak ada lagi nih, karena kan penjualan ini sebelumnya untuk mengetahui sih berapa laba kita, berapa perubahan ekuitas kita, berapa posisi keuangan. Karena itu udah ter, terkonversi semua, maka yang berkaitan dengan ini tadi, penjualan dan juga beban-beban, pendapatan dan beban ini kita tutup karena udah nggak ada lagi fungsinya, udah nggak ada nilainya lagi karena udah dipindahkan ke akun real ya. Maka ini kita tutup penjualan sama ikhtisar laba rugi, kita tutup, maka hangus tuh nol penjualan di debit di sini, sedangkan sebelumnya penjualan itu posisinya di kredit. Dan kebalikannya, kalau beban-beban kan posisinya di debit ya, maka di penutup di sini posisinya jadi di kredit. Yang di debit itu ikhtisar laba ruginya tadi, karena ikhtisar laba rugi kan udah ketahuan tadi laba, yaitu sebesar 1 juta. Jadi gitu ya, intinya dibalik aja gitu. Kemudian ikhtisar laba rugi ini untuk kalau kita itu untung atau rugi gitu ya. Kebetulan tadi untung maka menambah modal. Maka ikhtisar laba rugi pada modal Andika 1.010.600 gitu. Karena tadi untung ya. Kalau rugi berarti kebalik, modal yang di debit, yaitu modal Andika pada ikhtisar laba rugi
10.600 gitu. Karena tadi laba, maka itu menambah modal.